Oke. Ya, Pak Martin, saya ingin membahas ini, Pak, terkait dengan Ya. apa yang diterangkan oleh Al-Quran berbicara mengenai nubuatan yang tertera di dalam Ulangan 18. Boleh, Pak, ya? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi kita semua, anak bangsa dimanapun berada. Pagi hari ini saya, Zulkifli Mabas, bersama dengan saudara kita, sahabat kita, Pak Martinale. Beliau salah satu putra bangsa terbaik, ya. Mewakili Kristen hari ini kita akan mencoba membahas tentang nubuatan yang tertera di dalam Al-Quran terkait dengan yang dibicarakan bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga yang masih samar-samar di dalam Ulangan 18, nomor 18 sampai nomor 20. Saya mau mengawali ya tema kita pada hari ini dengan pembahasan Al-Quran surah Al-Furqan ayat 56. Recording in progress. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Recording Bismillahirrahmanirrahim. stopped. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Lalu kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 157 Allah menerangkan alladzina yattabi'unar rasul nabiyyal ummiyal ladzina yajidu. Di sini di ayat ini diterangkan orang-orang yang kemudian diceritakan oleh Allah menjadi pengikut rasul nabi yang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang kemudian diterangkan alladzina yajidunahu maktuban indahu ya indahum fit Taurah wal Injil. Jadi di situ diterangkan bahwa mereka dapati tertulis di dalam Taurah dan Injil yang ada pada mereka. Yang mana nabi ini menyeru mereka untuk membuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, ini yang data kedua yang bisa saya uraikan. Lalu kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 20 Allah menceritakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itulah yang tidak beriman kepada Allah. Data terakhir di dalam surah As-Saff ayat 6, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Data ini kemudian jelas menerangkan Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel menerangkan bahwa dirinya adalah utusan Allah dan menceritakan kemudian akan datangnya sosok Nabi yang datang setelahnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi saya ngambil dari Bible ya, kitab yang selama ini diimani oleh sahabat Kristen, dalam hal ini diwakili oleh sahabat kita Pak Martin. Bagaimana kemudian saya sebagai apologet ya mengurai tentang apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan juga yang tertuang di dalam kitab yang kemudian disebut sebagai firman Tuhan oleh sahabat-sahabat Kristen. Di dalam Bible, seperti yang saya terangkan dalam Al-Quran tadi, kita tahu bahwa bangsa Israel itu sesuai dengan nubuatan-nubuatan atau ramalan-ramalan Nabi yang ada pada kitab mereka. Di situ diterangkan bahwa Allah telah menjanjikan kepada mereka suatu saat akan diturunkan seorang Nabi yang dahsyat. Nabi yang sangat luar biasa. Berbeda dengan Nabi, berbeda dengan Rasul manapun yang biasa diutus, yang hanya untuk kaumnya sendiri.
Nabi yang akan datang yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia, seluruh anak keturunan Adam, seluruh bangsa-bangsa, menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Nah, ini kemudian yang saya katakan bahwa Nabi yang dijanjikan ini adalah Nabi yang sama seperti Musa. Kita semua tahu, Ulangan 18, nomor 15 sampai nomor 22. Di situ Nabi ini dijuluki sebagai raja, dijuluki sebagai imam, dijuluki sebagai imam Allah yang perkasa. Kemudian dia menjadi imam Allah untuk selama-lamanya. Mazmur 110 nomor 1 sampai nomor 7. Lalu disebut sebagai raja damai, penasihat ajaib Allah yang perkasa. Yesaya 11 ya. Saya lupa datanya. 9. Oh iya, Yesaya 9. Lalu kemudian sedikit juga ada tertuang di dalam Yesaya 11 itu, Pak. Ayat 1 sampai nomor 10. Saya kira ada korelasinya di sana. Yang kemudian mereka menyebutnya Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai, Imam Allah yang Maha Tinggi dalam Kejadian 14 nomor antara 17 dengan 24. Nah, Nabi ini kemudian diperuntukkan kepada seluruh bangsa di dunia ini, menjadi perjanjian kepada seluruh umat manusia, diterangkan di dalam Yesaya 42 nomor 1 sampai 9. Sehingga Al-Quran menceritakan, lalu kemudian kitabnya teman-teman Yahudi yang diimani sahabat kita Kristen juga hari ini, itu memberitakan begitu dahsyatnya utusan Tuhan yang dijanjikan ini. Kalau kita digambarkan seperti apa ya, seperti buah durian misalnya, ketika berhadapan dengan buah mentimun, ketika buah durian itu dijatuhkan, buah mentimunnya akan hancur. Atau buah mentimunnya yang dijatuhkan ke durian, tetap aja yang hancur itu adalah mentimunnya. Ibarat nubuatan ini, sosok Nabi ini, dia laksana durian, dan nabi-nabi lainnya, musuh-musuh lainnya, manusia lainnya itu hanya diibaratkan sebagai timun. Nah, ini saking dahsyatnya tentang oknum yang kemudian dijanjikan oleh Allah sebagai Raja Damai, penasihat ajaib, yang perkasa, kemudian dia menjadi imam bagi Allah untuk selama-lamanya. Kesimpulan saya sementara ini, ya, bahwa tidak lain dan tidak bukan identitas utusan yang dijanjikan oleh Allah itu hanya merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sah-sah saja di dalam iman Islam mengklaim demikian. Begitu juga teman Kristen sah saja mengklaim bahwa itu adalah Nabiullah Yesus alaihissalam. Nah, kepada Pak Martin dengan hormat dipersilakan untuk mengurai dari versi beliau. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi bicara tentang tadi sebutkan ada Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Memang ini tujuan daripada Tuhan mengajarkan kepada manusia. Tujuannya adalah itu sebenarnya. Supaya manusia tiap orang itu menjadi rahmat, menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan utama di situ memang. Jadi inilah yang harus kita lihat bagaimana urutan kisahnya sampai orang bisa melakukan hal demikian. Tapi sampai sekarang kenyataannya hidup di dunia ini kan manusia saling memangsa satu dengan yang lain. Padahal justru ini yang menjadi rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia daripada hati dan pikiran yang jahat terhadap sesamanya. Itu. Dengan cara-cara macam-macam, tekanan-tekanan dari Tuhan yang secara bertahap seperti saya katakan ini, maksudnya pertama seperti orang Israel. Orang Israel dipilih Tuhan, diambil dari Mesir. Di Mesir mereka tuh diperbudak oleh Firaun. Nah, di sini ada masalah manusia memperbudak orang lain. Nah, ini di sini. Jadi bangsa Israel pada waktu diperbudak oleh Firaun di Mesir, Tuhan mengambil dia dari sana. Ya, Tuhan mengambil orang Israel dari sana untuk dibebaskan dari perbudakan. Perbudakannya adalah penindasan manusia terhadap manusia yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah dalam kehidupan manusia sampai hari ini. Manusia berusaha untuk menguasai orang lain sehingga mereka bisa memperlakukan semau-maunya. Nah, ini pikiran-pikiran manusia sampai sekarang yang belum pernah berubah. Orang masih punya kecenderungan jahat seperti itu. Maka lalu Tuhan mengambil bangsa Israel dari Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, di sana mereka diajar untuk mengenal Tuhan yang membawa mereka, melepaskan mereka dari perbudakan. Sehingga pertama mereka dikasih hukum-hukum, aturan-aturan dari Tuhan, bagaimana mereka mengenal Tuhan itu yang telah membawa mereka
dari Mesir kepada ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan ini tanah yang bukan milik mereka, milik orang lain. Tapi Tuhan sebagai yang Maha Kuasa, dia bisa menentukan segala sesuatu. Jadi zaman Abraham itu sudah ditetapkan bahwa tanah yang dilihat Abraham ini akan menjadi keturunannya, milik keturunannya sampai sekarang. Nah itu. Nah di sini kita lihat bagaimana kuasa Tuhan membuktikan peranannya dalam kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kepada orang Israel yang sudah dipilih menjadi umat pilihannya itu, mereka diberi aturan, diberi syariat, bagaimana cara hidup untuk mengenal Tuhan yang benar, dan mereka tidak boleh dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asli yang ada di tanah Kanaan itu. Nah ini ajaran-ajaran, tekanan-tekanan kepada bangsa Israel. Sehingga mereka di sini kelihatannya tertutup sekali. Mereka eksklusif sekali karena tidak ada hubungan dengan orang lain. Nah Tuhan menjaga mereka supaya mereka jangan sampai dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan orang penduduk asli itu. Nah ini yang jadi persoalan, sehingga ajaran-ajaran Taurat dan syariat itu mengarah kepada sifat yang eksklusif itu, tertutup itu. Nah ini lalu setelah itu sudah tahapannya selesai, Tuhan lalu rencanakan bagaimana selanjutnya melalui umat pilihan ini, Israel ini, Tuhan bisa menjadi rahmat bagi bangsa-bangsa lain, jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Makanya lalu dia datang sendiri, yaitu firman-Nya datang sendiri sebagai manusia untuk menggenapi aturan-aturan yang sudah diberikan kepada orang Israel dari Taurat ini dan syariat-syariat agama untuk dipenuhi. Makanya dikatakan menggenapi itu memenuhi apa yang menjadi tujuan daripada aturan-aturan Tuhan, yaitu menjadi rahmat bagi orang lain. Itu sederhananya seperti itu. Nah tadinya orang Israel hanya hidup berdasarkan hukum Taurat dan syariat-syariat untuk mengenal Tuhan. Sekarang ajaran itu harus sekarang menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Ya, dalam istilah Islam itu jadi rahmat bagi bangsa-bangsa lain. Nah ini melalui Yesus datang, pertama yang menjadi penghambat adalah dosa. Dosa manusia itu yang menghambat sehingga manusia tidak bisa jadi berkat atau jadi rahmat bagi orang lain. Nah untuk itu Yesus sendiri berkorban untuk itu supaya manusia bisa dibebaskan dari perbudakan. Kalau tadinya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan oleh Firaun, sekarang Yesus menebus dosa manusia supaya dibebaskan dari perbudakan oleh iblis. Karena di dalam kehidupan manusia setelah jatuh di dalam dosa oleh Adam ini, manusia dikuasai oleh iblis. Hatinya sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan. Karena itu Yesus datang menebus manusia supaya manusia itu dibenarkan. Lalu manusia itu dikaruniakan iman dan Roh Kudus supaya mereka bisa mengatasi kecenderungan hatinya yang asli, manusia aslinya dari Adam itu, supaya bisa diatasi untuk orang bisa menghidup yang baik terhadap sesamanya. Nah ini intinya tuh di situ. Jadi adanya penebusan inilah yang tadi Bang Juma tadi angkat dari Ulangan 18 itu yang dikatakan itu tujukan pada Muhammad. Nah itu sah-sah saja ya kalau dipahami. Tetapi sebagai orang Kristen kita tahu bahwa inilah penggenapan daripada rencana penyelamatan Tuhan. Dikatakan aku akan bangkitkan seorang seperti engkau. Ya, bangkitkan, kata bangkitkan sendiri sudah membuktikan bukan Muhammad. Kata bangkit itu pasti Yesus, karena yang bangkit itu hanya Yesus, bukan Muhammad. Keduanya sama seperti engkau, sama seperti Musa. Sama seperti Musa itu artinya apa? Yang tadi saya katakan bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan oleh Firaun. Nah, sekarang digenapi oleh Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa oleh iblis. Nah, itu sehingga klopnya di situ. Kalau dibangkitkan itu Muhammad kan tidak dibangkitkan. Itu. Yang dibangkitkan adalah Yesus, dan itu nyata bahwa Yesus mengajarkan kasih. Kalau manusia tadinya ingin menguasai orang lain dengan kekuatan, tekanan segala macam, nah, Tuhan mengajarkan supaya kita mengalah saja. Mengasihi itu berarti kita menghargai orang lain dan kita berani mengalah. Karena kalau kita tidak berani mengalah, dunia ini tetap kacau. Nah, bagaimana Tuhan kalau misalnya kamu harus mengalah, saya bilang Tuhan saya keberatan karena kalau saya ngalah nanti saya diinjak-injak. Tuhan bilang itu bukan urusan kamu. Urusan kamu aja mengalah saja sama orang, nanti aku yang akan membalas. Kalau mereka injak-injak kamu, aku yang membalas. Kira-kira kasarnya itu seperti itu. Sehingga orang Kristen diajar mengasihi saja tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel apapun.
Dan ini yang menjadi pergumulan orang Kristen dalam pertumbuhan imannya, supaya dia menjadi berkat, jadi rahmat bagi orang lain. Tapi dalam pertumbuhannya memang masih ada yang belum bisa sampai mencapai kesabaran atau pelayanan yang sungguh-sungguh seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi inti ajarannya ini, orang mau atau tidak mau, suka tidak suka, harus melayani sesama dengan baik. Kalau dia melanggar ini, dia akan mendapat hukuman dari Tuhan. Siapapun manusia di dunia ini. Dia mau orang Kristen, bukan orang Kristen, sama saja. Kalau dia tidak menghargai sesamanya manusia, dia akan mendapat hukuman dari Tuhan. Pertama, dia sendiri juga dapat risiko dari setiap perbuatannya. Misalnya kita mencaci orang, kita juga akan dicaci orang. Kita menghina orang, kita juga akan dihina orang. Itu. Jadi seperti itu, tabur tuai itu seperti itu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, manusia harus mengasihi sesamanya supaya dia juga bisa dikasihi. Nah, inilah kalau kita ambil dari Ulangan 18 ayat 15 dan 18 bahwa orang seperti Musa. Seperti Musa itu artinya dia yang membebaskan orang Israel dari Mesir, dan Yesus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Kalau Musa disamakan dengan manusia yang lainnya, ya tentu bukanlah hanya seseorang aja, tapi semua manusia juga sama seperti Musa. Dia kawin, dia punya anak, dia punya dan segala macam. Tapi ini bukan. Ini dalam arti fungsi, tugas yang diberikan oleh Tuhan, pembebasan manusia dari perbudakan dosa dan perbudakan iblis. Nah, itu cuma dari saya. Baik, makasih Pak Martin atas paparan Bapak yang sangat luar biasa ya. Kalau kami dari Islam, sesuai dengan apa yang saya bahasakan tadi Pak, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa natsira. Jadi Rasul atau Nabi yang datang sebagai penasihat ajaib itu harus menjadi oknum yang berdiri tegak selaku pemberi peringatan kepada seluruh manusia di atas muka bumi. Jadi kalau yang Bapak paparkan laksana terjadi perang dahsyat di atas muka bumi, kemudian muncul penari latar di tengah-tengah dua kubu yang lagi sedang berperang. Saya menghargai itu, ya. Hanya saja yang dijanjikan oleh Allah, seperti yang saya terangkan, Rasul Muhammad SAW itu diutus sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus sebagai pembawa peringatan. Ketika dia membawa peringatan, artinya ya, kabar gembira yang dibawa ini itu diikutkan kemudian dengan aturan-aturan main yang Tuhan inginkan. Makanya saya mengatakan, sehebat apapun peradaban manusia, pasti hancur bila berhadapan dengan peradaban yang akan dibawa oleh utusan Tuhan yang dijanjikan, yang tertuang di dalam kitab yang Anda jadikan sebagai kitab suci hari ini. Demikian juga Al-Quran. Sehebat apapun peradaban manusia akan hancur bila diperhadapkan dengan peradaban yang akan dibawa oleh utusan Tuhan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita melihat Yesus datang 3 tahun lamanya tidak merubah apa-apa terhadap kehidupan Bani Israel. Jadi tidak berkesesuaian dengan apa yang dinubuatkan kemudian. Utusan Tuhan yang dijanjikan ini adalah utusan yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Utusan yang sangat dinanti-nantikan oleh Yahudi sejak Nabi Musa hingga turunnya Yesus yang bahkan sampai hari ini. Ya, ditunggu-tunggu keajaiban itu. Adanya sesuatu yang turun dari langit sebagai oknum yang kemudian bisa menjadikan alam semesta ini, khususnya Bani Israel, berubah dalam konsep ketuhanan, ya, kehidupan, dan juga apa yang mereka anut, bahwa dia, orang Yahudi, menunggu Mesias. Oleh karena itu kemudian, di dalam nubuatan 18, nomor 15 sampai nomor 22 yang saya katakan, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus didengarkan. Kalau kata dibangkitkan, kemudian uraiannya harus seperti Yesus bangkit dari kubur, maka Musa tidak mengalami kebangkitan.
Tetapi yang bangkit maksudnya adalah yang kemudian hadir, ya, membangkitkan apa yang kemudian Tuhan ajarkan kepada para nabi. Apa yang ditinggalkan oleh manusia, bangkit, ya, seorang yang kemudian sama seperti Musa, yang menegakkan kemudian tali agama Allah. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Maka sosok Nabi ini berseru ke seantero dunia dengan membawa kalamullah, membawa firman Allah sebagai bahan, sebagai materi, sebagai aturan mainnya Tuhan yang harus ditegakkan dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara. Ya, jadi oleh karena itu kemudian saya katakan bahwa oknum yang hanya memenuhi syarat itu hanya ada pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya beliau yang kemudian yang merubah peradaban. Hanya beliau kemudian yang menegakkan aturan mainnya Tuhan. Yesus ketika dia datang menyampaikan hal tauhid, menyampaikan hanya menyembah kepada Allah, hancur lebur di tangan Paulus, digantikan dengan sistem yang kemudian dianut oleh ajaran teman Kristen dengan sebutan ajaran kasih. Sementara yang Tuhan ajarkan, yang Yesus ajarkan adalah menegakkan ketetapan aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan di atas muka bumi. Dan tujuan daripada Mesias, tujuan daripada oknum yang sama seperti Musa ini, datang bukan untuk menghilangkan, tetapi untuk menegakkan firman Allah di atas muka bumi. Lalu kemudian diterangkan bahwa orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Itu tertera di dalam Ulangan 18 nomor 19. Jadi ada hukum, ada ketetapan, ada aturan main Tuhan yang akan dibawa oleh Nabi yang sama seperti Musa ini. Barang siapa yang tidak tunduk terhadap perintah, aturan, ketetapan, hukum yang dibawa, yang Nabi ini, yang sama seperti Musa ini, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Al-Quran menerangkan bahwa manusia di luar daripada mereka yang menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW disebut kufur, dan mereka akan dituntut kelak di akhirat, bahkan dikatakan akan kekal dalam api neraka. Lalu kemudian diterangkan, tetapi seorang nabi yang berlaku berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Tuhan yang lain, nabi itu harus mati. Nah, ini juga harus dicari siapa nabi yang berkata dengan dusta, dengan kelicikan, dan menyampaikan sesuatu yang tidak berasal dari firman Tuhan, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Di dalam pengajaran Mazmur 10 nomor 1 nomor 7 diterangkan bahwa nama nabi yang sama seperti Musa ini namanya juga disebut sebagai raja, raja imam. Dia yang menjadi imam Tuhan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini artinya yang datang yang sama seperti Musa itu bukan dari tunas Daud. Karena kenapa? Daud sendiri menyebutnya sebagai Tuan. Mustahil kemudian dia memanggil Tuan kepada anaknya. Lalu kemudian dikatakan di dalam Mazmur 110, memerintahlah di antara musuh-musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan. Ini menandakan bahwa oknum yang sama seperti Musa ini akan memerintah. Dia akan memerintah, tampil bagimu kerajaanmu seperti embun pagi. Ini diterangkan dalam Mazmur 110. Berarti oknum yang sama seperti Musa akan tampil sebagai panglima, akan tampil sebagai raja, akan tampil sebagai pemimpin, dan kerajaannya kemudian akan megah sampai di akhir zaman. Dan itu hanya ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian diterangkan di dalam Mazmur 110 nomor 4, Tuhan telah berfirman, dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Artinya bahwa pemimpin yang sama seperti Musa ini akan menjadi imam selama-lamanya. Alhamdulillah, Yesus tidak menduduki itu. Yesus bukan imam. Yesus adalah Tuhan bagi teman-teman Kristen. Dia bukan pemimpin, tetapi dia adalah sembahan. Terbalik dengan baginda Rasul Muhammad SAW, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Artinya bahwa apa yang datang sama seperti Musa
itu akan duduk lebih dari kedudukan Musa. Musa datang sebagai pemimpin, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir, tapi dia tidak dianggap. Subhanallah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sebagai pemimpin. Kita lihat dan kita saksikan. Seantero bumi, ya, itu mengakui beliau sebagai pemimpin. Dia adalah imam untuk selama-lamanya. Lalu dikatakan di dalam Mazmur 10 nomor 6, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Jadi jangan heran ketika Islam datang dipimpin oleh beliau, peperangan terjadi di mana-mana untuk menundukkan musuh-musuhnya, untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga apa yang dijabarkan kemudian adalah mengajarkan, menyampaikan apa yang menjadi ketentuan Tuhan, dan itulah yang disebut dengan hukum Islam. Ini yang ditegakkan. Ini yang menyebabkan musuh-musuhnya bergelimpangan mayatnya. Sehingga apa yang terjadi terhadap Musa, bagaimana Tuhan memimpin dia dalam perang, ini yang terjadi terhadap Nabi yang sama seperti Musa itu. Sedangkan Yesus, tidak kita temukan hal ini. Ketika Pak Martin dengan bangganya menerangkan ajaran kasih, sementara nubuatan yang terjadi adalah kedahsyatan daripada seorang pemimpin yang mampu menundukkan bangsa-bangsa dengan hukum Tuhan. Ini tidak akan mungkin berkesesuaian dengan apa yang Pak Martin sampaikan. Ibarat orang lagi berperang, ya, tentara Allah lagi berperang dengan tentara iblis, kemudian Pak Martin masuk di tengah-tengah melakukan tarian laksana orang yang menari di atas panggung. Sementara ini adalah hukum Tuhan yang harus ditegakkan, bukan main-main. Bukan hanya halusinasi, bukan hanya anggapan angan-angan, tetapi memang betul syariat hukum Tuhan harus ditegakkan. Artinya bahwa apa yang terjadi antara Musa dengan orang-orang yang ada sebangsanya dan musuh-musuhnya itu akan terulang kembali terhadap Nabi yang sama seperti Musa, yang dahsyatnya jauh menggemuruh dan membuat dunia ini bergejolak. Inilah yang didatangkan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa mubashshir wa nadhira." Tidak ada lain, tiada bukan hanya beliau. Ini dari perspektif Islam berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan juga apa yang tertuang di dalam nubuatan yang ada di dalam kitabnya para nabi, yang kemudian disebut dengan kitab Nevi'im, atau yang sahabat-sahabat katakan perjanjian lama. Saya kira begitu Pak Martin untuk sementara, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tampil sebagai raja yang kemudian memimpin manusia untuk melakukan hukum terhadap bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan dan kemudian dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, dimanapun di atas muka bumi ini adanya orang yang bersyahadat, tentu mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, bukan sebagai Tuhan. Berbalik dengan Yesus, dia dianggap sebagai Tuhan, berarti tidak berkesesuaian dengan nubuatan yang ada. Demikian sementara Pak, silakan. Ya, baiklah. Jadi kalau tadi Juma ambil dari Ulangan 18 ayat 19, bahwa orang harus mendengar perkataannya, kalau tidak akan diminta pertanggungjawaban. Itu pertama. Jadi dia tadi Juma katakan bahwa dia adalah penasihat ajaib. Padahal Juma tidak ingat bahwa ayat-ayat berikutnya dia tidak hanya penasihat ajaib. Ini yang sering saya dengan Judaisme sudah katakan, bahwa dia adalah Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Itu jangan lupa, jangan dihilangkan itu. Jadi tidak bisa dilepas dengan kelahiran Yesus, itu dia disebut sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, itu tidak bisa dipisahkan. Kalaupun itu dibilang nubuatan, zaman itu memang bicara tentang Hizkia. Tetapi adalah nubuatan. Nubuatan itu bukan untuk Hizkia, tapi gambaran tentang Hizkia itu kepada Yesus. Nah juga disebutkan di dalam Ibrani pasal 5, bahwa Yesus adalah imam itu sendiri. Jadi Yesus sebagai imam besar. Karena kita mempunyai imam yang besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Itulah ya. Ayat berikutnya, demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah
kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Itu. Jadi kalau cuma bilang Yesus bukan imam adalah keliru. Dia itu adalah perantara. Bahkan imam itu sendiri harus mengorbankan binatang. Kan Muhammad tidak korbankan binatang. Itu harus korban binatang. Ya, untuk itu. Muhammad kan tidak. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi jelas ini bukan pada Muhammad. Pertama, keduanya Muhammad itu kan dari keturunan orang Arab, keturunan dari Ismail, yang berbeda dengan keturunan Ishak. Sedangkan namanya utusan atau nabi-nabi itu dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu keturunan nabi, sedangkan Ismail tidak disebut. Ismail memang dijanjikan 12 raja sebagai anaknya Abraham juga, tetapi dia tidak punya kuasa dalam masalah-masalah rohani, masalah agama itu tidak. Sebagai manusia duniawi saja, sebagai raja, ada kelompok-kelompok orang. 12 raja itu keturunan Ismail, tapi bukan sebagai kelompok rohani. Kalau Ishak itu memang dihadirkan untuk menjadi keturunan yang rohani, itu bedanya di situ. Jadi Yesus adalah imam itu sendiri berdasarkan Ibrani 5 tadi. Lalu yang berikutnya lagi bahwa apa yang terjadi dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 19 bahwa orang harus mendengar perkataannya, kalau tidak akan ada pertanggungjawaban. Ini persoalan yang paling penting ayat 19, Saudara Juma. Ini tidak bisa dimain-mainkan hanya sekedar pertanggungjawaban atau sekedar kita mengikuti dengar firman-Nya. Bukan sekedar itu atau melakukan ritual, bukan. Bukan, ini kita harus lebih dalam lagi. Makanya di dalam kekristenan itu intinya itu adalah kelakuan manusia. Semua isi Alkitab itu adalah kelakuan manusia. Itu intinya di situ. Jadi kalau orang masih melanggar itu, dia belum berusaha memenuhi apa yang diinginkan Tuhan. Kelakuan manusia itu menjadi puncak dari seluruh ibadah-ibadah itu. Tata cara ibadah apapun, intinya adalah berpusat kepada kelakuan manusia. Nah, untuk itu, kekristenan kemarin hari Minggu baru memperingatkan pencurahan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus setelah Yesus menebus dosa manusia, lalu 50 hari kemudian pencurahan Roh Kudus yang kita peringatkan hari Minggu kemarin. Apa arti Roh Kudus? Roh Kudus inilah yang menuntun orang Kristen supaya Ulangan 18 ayat 19 itu terpenuhi. Ya, Ulangan 18-19 itu harus terpenuhi. Bahwa orang harus mendengarkan perkataannya. Kalau tidak akan diminta pertanggungjawaban. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Siapapun itu tidak bisa melakukan itu. Omong kosong manusia bisa melakukan kehendak Tuhan. Ini kelemahan manusia menurut Alkitab. Karena di Alkitab di Roma 3 tidak ada yang benar, satu orang pun tidak ada yang mencari Allah, semua sudah rusak. Itu menurut Roma 3. Sehingga tidak ada manusia siapapun yang mengikuti kehendak Tuhan lalu menuruti. Nah, contohnya seperti bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel itu disebut sebagai degil keras kepala? Mereka melawan. Kenapa? Inilah jawabannya pada hari Minggu kemarin kita peringatkan. Karena mereka belum dikaruniakan Roh Kudus. Dan itu tahapan daripada rencana penyelamatan. Orang Israel baru dikasih aturan supaya lakukan ini, lakukan itu. Kamu lakukan tidak, kamu dihukum. Dan mereka mendapat hukuman secara lahiriah. Mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Lalu orang Roma juga menghancurkan bait sucinya. Itu semua hukuman Tuhan karena mereka tidak taat. Tetapi yang Tuhan mau, itu untuk Tuhan buktikan bahwa manusia tidak mungkin bisa taat pada kehendak Tuhan. Itu sesuai dengan Ulangan 18 ayat 19. Lalu apa yang terjadi? Tuhan buat supaya manusia bisa taat dengan mencurahkan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta, hari Minggu kemarin. Itu jadi kalau di dalam Alkitab itu lengkap. Tidak hanya sekedar kesadaran manusia untuk taat kepada Tuhan saja, bukan. Harus
Oke, Assalamualaikum Pak Martin. Sorry, ini ada kesalahan teknis kayaknya ya. Semua kita kepental tadi ya kan? Iya, kayak ada gempa. Saya pun kaget. Pak Martinnya? Kita tunggu Pak Martin masuk. Apa waktunya reset nih ya Bang Bima? Enggak ya? Enggak juga. Oh, saya keluar ya, Bang. Ya itu dia makanya. Kok bisa ya? Kita tunggu Pak Martin sejenak. Biasanya udah waktunya otomatis reset ya. Fans Bang Suma nih. Masya Allah. Makasih Bang. Bajunya bagus. Iya, Suka Bang. saya. Alhamdulillah ini juga temen juga beli kaosnya, Bang. Ngopi, Bang. Oke sip. Ganteng kali lah. Bang kenal dari Banjarnegara, Bang. Iya Oh, sama. Banjarnegara. Salam kenal juga Nah, dari Makassar. orang apa, orang kepenak. Iya. Pak Martin mana ya? Belum masuk mungkin lagi Ya, ngetes bentar ya, sendirian, nggak sabar ya. sadar gitu. Iya, itu dia makanya. Saya pun heran gitu. Kok tiba-tiba kepental semua? Cepet Iya, videonya kanan. belum masuk. Zion mana ya? Udah bisa Pan? Belum masuk nih. Zionnya mana nih? Oke, teman-teman boleh ya saya lanjutkan materinya ya sambil menunggu Pak Martin. Oh tuh beliau sudah. Sudah masuk Pak Martin. Iya, iya, Pak Martin, sorry kita semua kepental tadi Pak. Bukan Kepental hanya ya? Bapak. Jadi Iya. tadi penjelasan Oke, saya, lanjut Pak, lanjut. penjelasan saya tadi nggak dengar ya? Sebagian dengar, kurang lebih 3 menit kita nggak dengarkan. Silakan Pak diulang. Silakan. Oke, baiklah ya. Jadi tadi saya mulai dari apa tadi itu tentang imam ya. Itu dalam Ibrani 5 jelas mengatakan Yesus adalah imam besar, imam agung sampai selama-lamanya. Dia memang perantara. Jadi bukan manusia ya. Kalau manusia itu tidak bisa jadi perantara Tuhan. Manusia hanya bisa sampai peringatan-peringatan kepada sesamanya. Jika kalau rencana Tuhan itu sudah sempurna sekali. Yesus lah yang firman sendiri dari Tuhan. Dialah yang jadi imam. Dia jadi pengantara. Bahkan untuk menjadi imam itu pun harus berkorban. Ini syarat. Harus berkorban. Imam itu harus membuat korban dulu baru dia berfungsi di situ. Sehingga di sini Muhammad kan tidak berkorban. Nah itu bukti bukan Muhammad itu di situ. Lalu keduanya tentang nubuatan pada Yesus itu dikatakan dia sebagai penasihat ajaib. Dia itu adalah Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja Damai. Jadi tidak mungkin itu diberikan kepada Muhammad. Berikutnya keturunan putusan Tuhan Nabi itu hanya dari orang Israel, tidak mungkin dari bangsa lain. Itu harus kita pegang dulu supaya jangan kacau. Karena Tuhan pakai bangsa Israel itu rencananya. Jadi tidak ada orang-orang di luar orang Israel ini yang menjadi utusan Tuhan, itu nggak mungkin itu. Ya kalau itu diklaim oleh Islam ya silakan saja, kita hargai saja. Tapi dasarnya seperti juga dikatakan di dalam surah 29, 27 hanya keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub saja yang dapat misi kenabian, itu di Al-Quran juga ada. Jadi ini masalahnya. Jadi kalau kita kaitkan Muhammad di sana ya, saya kira kalau menurut saya sih mustahil deh. Karena syarat-syaratnya banyak. Pertama dia tidak bangkit, kalau dari Ulangan 15-18 itu tidak bangkit. Lalu keduanya dia bukan dari Israel, kan begitu. Lalu dia sendiri bukan imam karena harus berkorban. Nah di Islam tidak ada korban-korban, itu tidak ada di dalam Islam itu. Ya, jadi itu masalahnya. Sehingga yang berikutnya lalu kalau kita kembali kepada Ulangan 18 ayat 19 bahwa dia akan orang yang tidak mendengarkan dia akan diminta pertanggungjawabkan. Nah untuk itu kita kemarin memperingati kehadiran Roh Kudus. Nah Roh Kudus inilah yang akan hadir dalam kehidupan orang Kristen untuk menuntun orang dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau misalnya tanpa Roh Kudus itu mustahil manusia bisa jadi benar. Itu menurut pemahaman Kristen. Jadi agama manapun siapapun ngomong kebenaran tuh kita nggak pernah tanggapi, kita nggak pernah percaya sama sekali. Karena kita sudah dikaruniakan Roh Kudus
kunci jawaban dari seluruh hidup yang benar hanya oleh Roh Kudus. Karena manusia sudah rusak, mentalnya sudah rusak, akalnya sudah rusak, sehingga mereka tidak bisa lepaskan diri daripada perbuatan yang jahat terhadap sesamanya. Ya, seperti dilakukan Firaun terhadap orang Israel. Itu sampai sekarang siapapun manusia itu melihat sesamanya itu sebagai musuh, bukan sebagai saudara, sehingga mereka tidak mau berhubungan yang baik. Mereka mencari-cari kesalahannya untuk memisahkan diri. Nah, Yesus datang untuk menjawab itu. Bahwa dia berkorban, dia menyerahkan dirinya kepada mereka yang ingin menganiaya dia. Dibiarkan saja, karena ada Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Ya, sehingga dia menyerahkan dirinya sampai dia mati disalib, dan 3 hari dia bangkit. Tapi mereka yang menyalibkan dia itu dihukum 2000 tahun sampai sekarang belum selesai. Ya, 6 juta dibantai Hitler, tanah sucinya sebagian diduduki orang, dan sampai sekarang mereka masih hidup di dalam seperti duri dalam daging terhadap Hamas misalnya. Tiba-tiba mereka diroket. Itulah hukuman-hukuman yang kita pegang, bahwa bagaimana orang Israel itu harus menderita sampai sekarang. Sehingga oleh Roh Kudus inilah membuktikan bahwa hanya oleh Roh Kudus manusia bisa dituntun di dalam kebenaran. Di luar itu mustahil manusia bisa bicara kebenaran. Ya, orang mau bicara benar, mau kebenaran tapi melakukan kejahatan. Nah, itu kan apa itu? Tapi kalau orang Kristen diajarkan betul-betul mengalah, mengasihi, karena ada Roh Kudus, kita mampu untuk mengalah sama orang. Kita mampu untuk dihinakan orang. Kita mampu untuk difitnahkan yang jahat. Kita mampu diperlakukan apa saja, dan itu sudah dibuktikan orang Kristen di dunia ini. Orang Kristen di dunia ini selalu mendapat tekanan, mendapat penghinaan. Seperti yang dialami orang Israel di Mesir itu. Itulah bukti. Di mana-mana, termasuk di negara barat itu, jangan kira orang Kristen enak di sana. Di sana berhadapan dengan orang-orang liberal. Dan mereka anti benar dengan kekristenan. Ini supaya semua orang tahu. Jadi orang Kristen di barat sana juga masalah itu. Tidak semuanya orang percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya karena orang liberal itu ingin bebas daripada aturan-aturan. Sedangkan Yesus itu punya aturan-aturan yang melampaui akal. Makanya dikatakan penasihat ajaib itu karena ajarannya tidak masuk akal. Ajarannya melampaui akal. Suruh mengalah sama musuh. Tidak boleh membalas kejahatan. Memberkati yang menganiaya. Ini semua ajaran dari Yesus yang luar biasa, yang disebut sebagai penasihat ajaib itu. Kalau penasihat biasa dia orang di mana-mana juga pintar ngomongnya. Tapi tidak seperti penasihat ajaib Yesus yang menyatakan dirinya sendiri, membuktikan dari dirinya. Tidak ada siapapun di dunia ini yang membuktikan ajarannya dari dirinya sendiri, tidak ada. Sehingga ini memberi kepastian kepada kita bahwa satu-satunya Yesus adalah jawaban dari seluruh masalah kehidupan manusia. Nah, kira-kira begitu tambahan saya dari ini, Bang Juma. Baik, makasih Pak atas materi yang Bapak sampaikan. Saya urai dari yang terakhir sampai ke awal ya Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah penasehat ajaib. Saya katakan gini, tidak ada nasihat Yesus yang kemudian dijalankan oleh Kristen. Kristen berdiri bukan atas nasihat Yesus. Artinya bahwa penasehat ajaib itu tidak bisa dinobatkan kepada Yesus karena perkataannya semuanya digugurkan oleh Paulus. Yang pertama. Kemudian tentang Roh Kudus. Bapak baru-baru memperingati tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Roh Kudus ini adalah Jibril. Mengajarkan segala sesuatunya terkumpul, tersimpul, tersirat di dalam Al-Quran. Maka umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang mana di dalamnya terkumpul semua aturan mainnya Tuhan. Terkumpul semua hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sehingga Roh Kudus yang benar adalah malaikat yang datang mengajarkan rangkaian demi rangkaian kurang lebih 22 tahun tentang hukum-hukum yang kemudian Tuhan minta untuk ditegakkan oleh pemimpin, oleh raja yang kemudian menjadi penasihat ajaib Allah yang perkasa. Nah, ketika Bapak mengatakan di awal penasihat ajaib itu adalah Yesus. Yesus menasihatkan Bani Israel agar mengakui dirinya sebagai utusan. Ajaibnya di mana? Bani Israel menolak nasihatnya. Jadi tidak bisa didudukkan kemudian. Yang dikatakan penasihat ajaib adalah ketika ia datang kepada bangsa barbar. Ketika ia datang kepada bangsa Arab jahiliyah.
merubah peradaban jahiliyah yang tadinya makan manusia, yang tadinya makan bangkai, yang tadinya zina dan apapun yang ada di atas muka bumi sebagai angkara murka Allah mereka lakukan. Kemudian sosok ini datang sebagai penasehat dan merubah kehidupan mereka menjadi kehidupan yang beradab. Itu baru penasehat ajaib. Nah, kalau dia datang, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tapi malah diganti satu-satunya ini menjadi 3. Itu bukan penasihat ajaib, itu penasihat melempem. Kemudian Anda mengatakan Allah yang perkasa. Saya katakan begini, semua utusan Tuhan itu mengatasnamakan Allah. Musa datang mengatasnamakan Allah. Daud, Salomo, Yesus mengatasnamakan Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW pun mengatasnamakan Allah. Siapa di antara utusan-utusan ini yang kemudian boleh dinobatkan sebagai Allah yang perkasa? Mereka lah yang kemudian mampu menegakkan hukum Allah di atas muka bumi. Baru disebut sebagai Allah yang perkasa. Kenapa dikatakan Allah? Karena dia adalah penyampai firman. Dia berbicara mengatasnamakan Allah. Firman Allah ditaruh di mulutnya, sehingga apa yang tertera keluar daripada mulutnya, itu semua berasal dari Allah, sehingga dia disebut sebagai Allah yang perkasa, mampu menyampaikan hukum Tuhan kepada umat manusia, agar manusia menegakkan itu. Kemudian ketika sahabat saya Pak Martin mengatakan, di dalam Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak memiliki porsi, karena dia bukan keturunan yang terkait dengan hal-hal rohani, terkait dengan hal-hal rohis, keagamaan, keyakinan, ketuhanan. Oleh karena di dalam kitab yang Pak Martin pegang, itu tidak ada Nabi Ismail, hanya disebut sebagai Nabi Ishak. Orang-orang yang kemudian dimuliakan hanya dari keturunan Ishak saja. Inilah bukti yang kuat bahwa mereka menunggu imam itu bukan kemudian datangnya dari keturunan Ishak, malah dari keturunan Ismail, sehingga apapun yang termaktub di dalam kitab mereka yang berkaitan Ismail, mereka akan hilangkan, mereka akan rubah, mereka akan ambil sifat mereka yang tegar tengku itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya tidak akan pindah ke bangsa lain, sampai dia yang berhak itu datang. Siapa dia? Dialah yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Apakah Yesus mampu menaklukkan bangsa-bangsa? Tidak. Malah dia yang ditaklukkan. Lalu siapa kemudian yang mampu memindahkan, mengambil tongkat kerajaan dari Yehuda kepada tangannya? Lambang pemerintahan diambil dari tangannya. Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah Muhammad SAW. Kerajaannya masih jaya sampai hari ini. Lalu kemudian di dalam Ulangan 32 nomor 21. Ketika Anda berbicara kebangkitan, kebangkitan itu, dibangkitkan itu bukan hanya bangkit dari kematian, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari pingsan, bangkit dari hal-hal yang kemudian membuat orang itu terpuruk. Ini bukan menceritakan bahwa orang ini mati kemudian dibangkitkan, bukan sama sekali. Ulangan 32 nomor 21, mereka membangkitkan cemburuku. Apakah kemudian yang dimaksud di sini adalah orang mati? Tidak. Tuhan menerangkan, mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala-berhala mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Bani Israel, ahli Taurat. Ya, sebab itu kata Allah, aku akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lama, di situ dikatakan, aku akan membangkitkan cemburu dan amarah Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi, dengan menggunakan bangsa yang bodoh, dengan menggunakan bangsa yang hina, dengan menggunakan bangsa yang dungu, dengan menggunakan bangsa yang bebal. Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah Bani Ismail. Jadi Bani Ismail akan dijadikan Allah untuk menjadi alat pembangkit cemburu dan amarah Bani Ismail, Bani Ishak, Bani Israel. Ini yang terjadi sampai hari ini. Ya,
Orang Israel cemburu terhadap Bani Ismail. Mereka senantiasa merongrong Israel, Palestina, sehingga mereka menjadikan Ulangan 32 nomor 21 itu sebagai gambaran firman Tuhan yang kemudian digenapi sampai hari ini. Mereka cemburu, mereka iri, mereka marah terhadap Bani Ismail. Ini yang terjadi di Palestina sampai hari ini. Kemudian, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah imam, sesuai dengan kitab Ibrani, mungkin di atas kitab Yesus disebut sebagai imam, tapi faktanya tidak ada yang menjadikan Yesus itu sebagai imam. Yang ada menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau Yesus itu dijadikan sebagai imam, maka dia laksana menjadikan umatnya menjadi Yudaism, menjadi praktis Yudaism. Dia akan menjadikan umatnya menjadi umat yang taat kepada Torah. Laksana baginda Rasul Muhammad SAW datang membawa ajaran dari Roh Kudus. Kemudian ditegakkan ajaran dari Roh Kudus ini, lalu diaminkan oleh umatnya, maka dia kedudukannya adalah imam. Kalau Yesus ajarannya semua dibantah, bagaimana mau jadi imam? Diajarkan kemudian agar mereka menjadikan Yesus sebagai utusan. Itu dirubah. Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang mengutus dirinya dalam rupa manusia. Jadi Yesus tidak bisa dijadikan patokan. Ajaran Yesus tidak bisa dijadikan panduan. Berarti dia tidak menjadi imam. Hari ini teman-teman Kristen hanya mengajarkan dan mengamalkan dalam kehidupan keberagamaannya seperti apa yang ditorehkan oleh bapak-bapak gereja yang mereka terima dari Paulus dan kawan-kawan. Kemudian, Ulangan 18 nomor 19. Siapa yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Faktanya, semua ucapan yang Yesus itu tidak ada lagi saat sekarang. Kristen hanya mengikuti apa yang menjadi ajaran Paulus. Sementara Ulangan 18 nomor 18-nya, itu terang dikatakan bahwa siapa yang tidak mengikuti perkataan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ingat, ketika Yesus datang, dia mengatasnamakan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Apakah Bani Israel mendengarkan itu? Tidak sama sekali. Lalu kemudian, kalau kita masuk ke dalam bahasa Ibrani, di situ diterangkan bahwa Nabi ini sebelum mengucapkan firman Allah, dimulai dengan kata Bismi Anoki. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Jadi Nabi ini ketika menyampaikan firman, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mengatasnamakan Allah. Wahyu yang disampaikan semuanya mengatasnamakan Allah, dan itu hanya ada di dalam Rasul Muhammad SAW. Sementara yang teman-teman Kristen hari ini tenteng, itu bukan firman Allah, itu adalah perkataan-perkataan penulis yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Dalilnya, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Berarti ada sosok Nabi yang sama seperti Musa, yang setiap dia menuturkan wahyu, dia mengatasnamakan Allah. Sementara Kristen mendudukkan Yesus, Yesus berbicara atas namanya sendiri, karena dia adalah Tuhan itu sendiri, sehingga muncul penulis-penulis kitab yang kemudian menggiring manusia mendudukkan Yesus sebagai Tuhan. Berarti ketika Yesus berbicara di depan Bani Israel, dia berbicara bukan atas nama diri, bukan atas nama Tuhannya, kalau kita melihat dari konsep Kristen, tetapi atas nama dirinya sendiri. Karena kenapa? Di dalam pengajaran gereja, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Yesus tidak sedang menyampaikan firman Tuhan, tetapi Yesus sedang menyampaikan firman-Nya sendiri. Ini bertolak belakang dengan Ulangan 18 nomor 19, bahwa Nabi ini mendengarkan firman Tuhan, kemudian menyampaikan firman Tuhan, dan barang siapa yang tidak mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi ini,
maka dia akan diminta pertanggungjawaban. Ini sangat kontras dengan apa yang kemudian diimani oleh orang Kristen. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu sendiri, berarti Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Ulangan 18 nomor 19, orang yang tidak mendengarkan firman yang aku sampaikan kepada Nabi itu, yang diucapkan oleh Nabi itu kemudian yang diterima dariku, akan kumintai pertanggungjawaban. Nabi ini pasti mengatasnamakan Tuhan, bukan mengatasnamakan dirinya sendiri. Sementara teman-teman Kristen memahami Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Saya kira begitu, Pak Martin, yang pada intinya bahwa apapun yang Bapak nobatkan kepada Yesus, sedikit pun tidak ada yang nyangkut kepada beliau. Penasihat ajaib, Yesus tertolak. Allah yang perkasa, tidak ada buktinya. Malah Yesus itu tidak perkasa di depan Bani Israel dan di depan orang Romawi. Kemudian disebut sebagai penasihat ajaib ini, itu tidak nyambung. Karena semua nasihat-nasihat Yesus itu tidak dijalankan kemudian oleh orang-orang Kristen, oleh Bani Israel. Bani Israel sampai hari ini masih tetap juga menunggu Mesias. Berarti dia tidak menjadikan Yesus itu sebagai nabi, imam yang ditunggu-tunggu. Dan yang memenuhi syarat itu adalah hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sementara, silakan. Iya. Jadi kalau saya dari awalnya bahwa Roh Kudus ada Jibril, inilah pemalsuan yang nekat, terlalu nekat. Roh Kudus itu adalah Trinitas itu sendiri. Itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus itulah setelah dia muncul setelah penebusan dosa. Sedangkan Jibril itu siapa? Jibril itu menyangkali Yesus itu bukan dari Tuhan itu. Jibril itu bukan malaikat Tuhan itu. Itu penyangkal. Tapi inilah kita melalui Jibril ini kita tahu siapa Islam, siapa Kristen itu. Kita bertentangan cuma Anda punya roh itu berbeda dengan roh Kristen. Roh Kudus itu berbeda itu. Justru Jibril itu ngaku-ngaku Roh Kudus itu karena Roh Kudus itu hal yang paling dominan dalam kehidupan orang Kristen. Lalu datang Jibril ngaku-ngaku Roh Kudus. Ini semua palsu untuk menyesatkan orang gitu. Karena dia tidak menuntun orang ke dalam kebenaran. Dia membuat orang bermusuhan, ya, memisah-misahkan orang. Itu peranan Jibril itu di sana tuh. Karena dia musuh Yesus. Yesus datang ini untuk mempersatukan manusia supaya mereka semua menjadi satu. Itu bukan hanya dari kandang ini saja, dari kandang aku akan kandang lain juga gitu. Jadi itu misi Tuhan Yesus itu menjadi satu, bukan memecah belah seperti penyangkalan Jibril. Itu kalau saya mau katakan sebenarnya Jibril siapa kita sudah tahu. Dia itu penyangkal kebenaran menurut orang Kristen karena dia menolak Yesus, menyangkali penyaliban segala macam. Itu bukan dari Tuhan. Makanya kita kalau bicara tentang Yesus, kita harus bicara dari Alkitab saja, tidak boleh dikaitkan dengan yang lain gitu loh. Yesus ini adalah jawaban dari seluruh persoalan kehidupan manusia. Kenapa dia datang? Karena nabi-nabi itu hanya bisa sampaikan peringatan saja. Ini yang kita, kenapa Yesus itu dari firman yang jadi manusia? Karena dia adalah jawaban dari semua persoalan bangsa Israel yang hanya diutus para nabi. Para nabi selesai baru datang Yesus. Karena dia menggenapi apa yang disampaikan peringatan oleh para nabi. Sehingga dia adalah firman yang jadi manusia untuk menggenapi itu. Menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Termasuk syariat-syariat, aturan-aturan, semua tata cara ibadat itu digenapi oleh Yesus. Karena apa? Itu semua hanya belajar untuk mengenal Tuhan. Sehingga kalau kita keluar dari Roh Kudus yang sebenarnya dari Alkitab, itu jelas salah semua. Makanya kelakuannya juga beda kan? Beda, orang-orang itu beda dan mereka tidak diberkati, malah menjadi contoh-contoh yang salah seperti orang Israel juga, gitu loh. Contoh-contoh yang salah. Jadi itu kita tidak bisa. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 5, pada saat ajaib Allah yang perkasa Bapa kerajaan, itu tidak mungkin keluar dari Yesus. Tuhan manapun tidak ada kayak gitu, tidak ada. Yesus ini adalah jawaban dari semua persoalan masalah ketuhanan, masalah aturan-aturan. Aturan-aturan itu sendiri Tuhan berikan itu hanya kepada orang Israel, bukan kepada orang lain. Ingat itu. Hukum Taurat dan peringatan Nabi hanya orang Israel. Nabi itu hanya diutus kepada bangsa Israel. Titik. Tidak mungkin ada Nabi di luar Israel, tidak ada. Dan setelah para Nabi selesai diakhiri dengan Yohanes Pembaptis, datang Yesus. Yesus sendiri yang mengambil murid-muridnya sebagai rasul. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang karya penyelamatan kepada seluruh bangsa di dunia.
oleh para rasul itu, sehingga sekarang orang Kristen menjadi 3 miliar lebih itu karena para rasul Tuhan Yesus. Jadi Yahweh mengutus nabi untuk orang Israel, Yesus mengutus rasulnya bagi bangsa-bangsa di dunia. Itu nggak bisa disangkal. Dan bagaimana pelayanan para rasul sampai orang Kristen sampai sekarang itu oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus tentukan seperti di Kisah 16 itu kan dikatakan bahwa Roh Kudus melarang orang untuk ke Asia. Itu karena di semua perjalanan pelayanan itu ditentukan oleh Roh Kudus. Sampai sekarang orang Kristen pun begitu. Masing-masing orang itu dengan misinya sendiri-sendiri. Seperti misalnya Andi Simon, dia misinya penyembuhan orang. Lalu ada yang memberitakan Injil, ada yang jadi buat mujizat, ada yang membuat-buatkan. Itu orang Kristen. Sehingga kita tidak ragu karena orang Kristen sudah diberi karunia-karunia itu. Dan itu tidak ada pada umat lain. Tidak ada. Orang Kristen yang punya semua itu. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada rasul-rasul dengan kemampuan masing-masing gitu loh. Itu. Jadi di sini jelas kita nggak bisa dikecohkan dengan pemahaman orang Islam yang coba-coba menyingkirkan pemahaman orang Kristen. Bicara tentang Roh Kudus itu Trinitas. Makanya dalam Kristen ada Trinitas, itu adalah kisah pelayanan karya penyelamatan Tuhan. Trinitas itu nggak bisa disangkal itu. Orang yang keluar dari Trinitas itu nggak bisa mempertanggungjawabkan ajarannya. Trinitas itu satu gambaran dari Tuhan yang menjelaskan secara gamblang bagaimana karya Tuhan di dalam masalah kehidupan manusia. Apa yang dimaksud dengan kehidupan manusia? Adalah kelakuan. Puncak dari Trinitas adalah merubah manusia supaya punya kelakuan yang baik, berani mengalah. Jadi kalau kita hanya bisa menghina orang, memfitnah orang, menjahati orang, itu jauh daripada rencana Tuhan. Peranan Roh Kudus adalah itu. Sehingga kalau ada orang Kristen yang masih melakukan sifat-sifat duniawi seperti itu, dia bukan orang Kristen, belum menjadi orang Kristen yang benar. Orang Kristen harus betul-betul melayani. Orang yang bermusuhan pun dia layani. Dia tidak menghakimi mereka. Tidak menghakimi yang sesat atau lain-lain, tidak. Karena dia tahu memang mereka belum punya Roh Kudus. Jadi kita maklum aja kalau orang yang tidak punya Roh Kudus berbuat salah itu ya wajar-wajar saja. Nah kita banyak mengerti orang Kristen dari situ. Karena kita punya peran Roh Kudus, kita bisa membedakan orang. Orang ini masih duniawi ini. Nah Roh Kudus itu membebaskan kita dari perbudakan iblis. Iblis itu juga roh gitu loh. Ya. Sehingga kalau roh iblis itu mempengaruhi manusia, harus dilawan juga dengan roh, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus hadir itu bukan untuk sekedar bicara tentang manusia, tapi bicara tentang roh, melawan roh. Nah itu supaya Jemaat tahu apa arti Roh Kudus. Roh Kudus itu untuk mengalahkan kuasa roh dunia, roh jahat iblis itu. Itu juga Roh Kudus bukan sekedar utusan-utusan untuk menyampaikan kepada Maria tentang kelahirannya, bukan. Atau menjelaskan tentang hal-hal yang berbeda. Roh Kudus itu peran utama adalah membebaskan manusia dari perbudakan iblis itu. Jadi peran Roh Kudus itu di sana. Ini supaya kita tahu, supaya saya membawa istilah ini supaya kita ngerti, setuju banget supaya ngerti. Roh Kudus itu bukan ngurusin menyampaikan berita yang berbeda-beda. Roh Kudus itu menuntun orang supaya melawan kuasa kegelapan, yaitu iblis. Membuang semua itu dari kuasa dalam hati kita gitu. Sehingga di sini paling penting itu ya. Bagaimana peran Roh Kudus itu sangat penting. Nah, tentang Paulus misalnya. Tentang Paulus itu satu yang penting di dalam kehidupan Kristen. Karena lawan orang Kristen paling dominan itu adalah orang Yahudi yang berpegang pada hukum Taurat dan syariat agama. Yang sekarang dilanjutkan oleh orang Islam. Itu peranan Paulus tuh di sana, di situ. Karena dia tadinya adalah seorang Farisi yang taat menjalankan syariat agama. Jadi dia ahli soal hukum Taurat dan syariat agama tuh dia tahu tentang aturan-aturan, segala macam aturan tuh. Rasul Paulus tuh pakarnya itu. Dia pakar semua aturan syariat-syariat itu. Makanya Tuhan pakai dia, Tuhan Yesus pilih dia untuk bisa menjawab semua persoalan pemahaman orang Yahudi yang salah itu. Yang berdasarkan hukum Taurat dan syariat-syariat agama itu. Syariat agama semua itu tidak menyelamatkan orang. Tidak. Hanya baru belajar mengenal Tuhan saja. Dia belum bisa melayani sesama manusia yang lain. Belum bisa. Karena dia akan lihat dirinya lebih benar daripada orang lain. Seperti orang Yahudi. Begitu benci dengan Yesus yang tidak sesuai dengan ukuran mereka. Ya, tidak melalui syariat-syariat agama misalnya. Itu dianggap sebagai musuh. Bahkan mereka hina sekali. Kalau kita bicara dengan orang Yudaisme itu mereka menghina Yesus luar biasa. Begitu. Nah, disitulah pengaruh daripada hukum Taurat dan syariat agama.
itu menimbulkan pemisahan antara manusia dengan manusia. Karena mereka yang menjalankan hukum itu seolah-olah mereka lebih benar daripada orang yang tidak menjalankan. Padahal seharusnya orang yang tidak menjalankan itu dituntun oleh mereka yang tahu aturan, yang punya aturan. Seperti orang Kristen. Kenapa kita bisa mengalah sama orang-orang yang berdosa lainnya? Karena kita tahu mereka itu belum hidup dalam kebenaran. Karena kita punya Roh Kudus, mereka belum punya. Tapi kita tidak menghakimi mereka sebagai orang tersesat. Kita tidak mau katakan itu. Tapi mereka belum sampai kepada kebenaran. Makanya Roh Kudus itu adalah peranan utama dari Trinitas yang paling utama dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita tidak bisa dikelecehin oleh ajaran manapun yang tanpa Roh Kudus. Orang bisa berteori macam-macam, ya. Tetapi kita tidak bisa dikalahkan dengan ajaran apapun, teori apapun selain peran Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dah dari Tuhan yang akan menuntun orang dan ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita ada masalah apapun, kita tanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengarahkan kita. Sehingga kita punya kunci Roh Kudus itu luar biasa gitu loh. Sehingga kalau bilang Roh Kudus itu Jibril itu ya, kalau bagi kita ya kita ketawa aja. Karena Jibril itu penyangkal kok, bukan menuntun orang dengan kebenaran. Dia menyangkali. Itu Jibril itu kelakuannya kayak gitu. Sehingga ya orang akhirnya bermusuhan aja gitu. Roh Kudus tidak. Roh Kudus itu melayani orang supaya bisa mengalah sama yang lain, tidak membalas kejahatan. Itulah Roh Kudus, peran Roh Kudus. Orang Kristen bisa hidup dalam kebenaran. Itu kuncinya. Jadi saya kira ini terakhir dari saya, Bang Juma ya. Saya sudah jelaskan sampai Roh Kudus baik. Adalah puncaknya. Ya. Baik. Saya urai dari yang terakhir lagi-lagi ya. Ketika Bapak mengatakan bahwa tidak ada nabi di luar Bani Israel, ini menggelikan sebenarnya, ya. Karena di dalam kitab yang Bapak tenteng berdasarkan hasil penyelidikan penulisnya, Lukas 11 nomor 50, di situ diterangkan supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Berarti nabi itu sejak dunia dijadikan ini sudah ada. Artinya dari Adam sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu, nabi itu ada di luar Israel. Israel itu hanya julukan bagi Yakub. Berarti Bani Israel hanya cucu Yakub. Sementara sebelum Yakub, bapaknya pun nabi, kakeknya pun nabi. Dan mereka bukan Bani Israel. Tidak mungkin Yakub memperanakan Abraham. Yang Abraham adalah Nabiullah. Lalu kemudian adalah hal yang menggelikan ketika Bapak mengatakan tidak ada nabi di luar Israel. Sementara di kitab Anda, menurut paparan Lukas berdasarkan penyelidikannya, Kisah Para Rasul 13 ya. Di situ dikatakan bahwa Simeon juga nabi, Lukius juga nabi, Menahem juga nabi. Apakah mereka orang-orang Israel? Apakah mereka keturunan Israel? Tidak. Ini yang kemudian ingin saya katakan kepada Bapak, bahwa jangan kemudian membutakan hati hanya karena cinta yang terlalu ekstrim membabi buta terhadap pengajaran yang datang dari gereja. Saya ingin mengatakan begini, bahwa di dalam Kejadian 17 nomor 18-19, Kejadian 21 nomor 9 sampai 12, Kejadian 28 dan seterusnya, tidak ada satupun data yang menuliskan bahwa perjanjian tentang kenabian itu hanya datang dari Bani Yakub, Bani Israel. Itu nggak ada. Ishak dianggap sebagai anak perjanjian, bukan sebagai anak tunggal. Ishak itu anak perjanjian. Kenapa dikatakan anak perjanjian? Karena dia yang dijanjikan untuk dihamilkan ketika Abraham memiliki istri yang tidak hamil-hamil alias mandul. Dijanjikan untuk dilahirkan sebagai anak yang dijanjikan. Berarti Ishak anak perjanjian, bukan anak tunggal. Sementara anak tunggal yang menduduki kedudukan tertinggi di dalam perspektif pemahaman Yudaism. Bahkan untuk mendapatkan warisan pun, anak tunggal itu anak pertama, meski dari istri yang tidak dicintai, dia memperoleh 2 kali lipat daripada anak dari istri yang sah. Itu pengajaran, dan itu adalah data. Jadi kita nggak bisa kemudian mengada-ngada tentang ini. Kemudian berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau Bapak mengatakan Bapak geli, tertawa, menertawakan tentang Roh Kudus yang adalah Jibril. 1400 tahun silam, Pak, Roh Kudus itu sudah diterangkan oleh Al-Quran. Sementara hanya di tahun Indonesia merdeka lah Bapak mengenal Roh Kudus. Al-Quran menerangkan kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin.
1400 tahun silam. Roh Kudus ada di dalam kitab kami. Sementara Roh Kudus ada di kitab Anda, nanti Indonesia merdeka. Itu yang perlu Bapak pahami. Jadi siapa yang meniru siapa, siapa yang mengutik siapa, siapa yang merampok siapa. Anda menghujat Roh Kudus yang adalah Jibril. Tapi landasan pijakan Anda di dalam kitab Anda tidak ada Roh Kudus. Ngambilnya cuma dari Al-Quran. Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang Yesus terangkan tentang Roh Kudus atau Spirit, ya, yang kemudian disebut sebagai hal yang gaib yang datang mengajarkan segala sesuatu kepada para nabi. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Ternyata Spirit ini, Roh ini, makhluk gaib ini, ketika datang menurut pengajaran Yesus di dalam Yohanes 16, Roh Kudus ini, saya katakan, Roh Kudus ini akan menyampaikan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tetapi perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang diterima dari Tuhannya yang mengutusnya. Berarti Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah oknum yang sama seperti Yesus. Bedanya dia gaib, karena dia disebut roh. Tetapi posisinya dia sama seperti Yesus. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara yang dikatakan Tuhan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang dia inginkan, itu yang terjadi. Apa yang dia mau, dia cukup katakan. Itu Tuhan. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Itu Tuhan. Jadi apa yang diucapkan, itu yang terjadi. Apa yang dia mau, itu yang diucapkan. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus juga demikian. Makanya Al-Quran menerangkan, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqqa. Katakanlah Roh Kudus itu mewahyukan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu coba. Jadi Roh Kudus itu tugasnya menyampaikan segala aspek kebenaran, segala aspek hukum-hukum, segala aspek ajaran. Itu yang maksud dengan Roh Kudus. Makanya ada Al-Quran. Al-Quran ini masih ada sampai sekarang sebagai pembimbing manusia menuju kepada segala kebenaran. Kalau Roh Kudus yang Anda maksud, yang mana? Apakah membisikkan di kuping Anda, ataukah dia menampakkan di mata Anda, ataukah muncul dalam pikiran Anda? Mana konsepnya? Ketika dia mengajarkan tentang ekonomi, apa yang diajarkan Roh Kudus Anda? Ketika dia berbicara mengenai politik, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus Anda? Ketika Anda mengatakan, oh Roh Kudus kami membimbing kami kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang mana yang Anda anggap kebenaran? Menyembah Tuhan aja tidak ada poin kebenarannya. Konsep yang Anda ajarkan kemudian adalah kasih-kasih, mengasihi orang dan seterusnya. Kristen di atas muka bumi diajarkan dengan kasih. Faktanya, sekali saya katakan, penjajahan di atas muka bumi ini, itu dipelopori, diprakarsai sampai hari ini oleh mereka yang menganut ajaran kasih. Nggak usah jauh-jauh, Pak, nggak usah jauh-jauh. Namun kemudian, ketika berbicara sosok Nabi yang perkasa, yang sama seperti Musa, oh memang dia harus menjadikan kemudian mayat-mayat bergelimpangan oleh karena hukum Tuhan. Sementara Kristen menjadikan mayat-mayat bergelimpangan bukan karena firman Tuhan. Berbeda. Musa diminta oleh Allah untuk memerangi. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, ya, membunuh, mematikan hewan, lembu, kambing, anak-anak, orang tua, perempuan, bunuh semua. Itu karena perintah Tuhan. Orang membunuh, sama seperti yang diterangkan nubuatan ini dalam Mazmur 110. Membunuh, membuat mayat bergelimpangan oleh karena hukum Tuhan yang harus ditegakkan. Kenapa? Karena manusia cenderung kepada kemungkaran. Maka harus ada pemimpin yang dahsyat, pemimpin yang hebat, yang menegakkan tali agama Allah di atas muka bumi. Bukan seperti yang Anda jalankan, ajaran kasih. Tetapi faktanya, Kristen melakukan pembunuhan. Dan saya katakan, tidak ada sejengkal di atas muka bumi ini yang tidak pernah terjadi pertumpahan darah yang diperkarsai oleh agama Kristen, oleh orang yang mengaku ajaran kasih. Nggak ada itu. Nah, oleh karena itulah kemudian, ketika Anda mengatakan, oh kami tidak membunuh berdasarkan agama, berarti terbukti bukan agama Anda yang menjadi penggenapan nubuatan, tapi agama yang dibawa oleh imam yang menegakkan tali hukum Tuhan di atas muka bumi. Oleh karena itulah kemudian, di dalam Yesaya 11 nomor 1 sampai 10 diterangkan begini, satu tunas akan keluar dari tunas Isai,
dan taru yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasa, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Sekarang, apakah kemudian data-data ini bisa dijadikan sebagai acuan? Sementara data ini hanya terjemah. Original teksnya bisa aja dirubah. Terjemahannya bisa aja dirubah. Tidak ada kemudian pencapaian titik poin balik bahwa yang ada di dalam kitabnya teman Kristen sekarang berupa terjemah berkesesuaian dengan data yang valid. Sedangkan yang ada kemudian terbukti di lapangan adalah bagaimana kemudian hanya umat Islam yang takut kepada Tuhannya. Apa buktinya? Apa buktinya? Apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya kemudian umat Islam lakukan. Entah itu tengah malam, entah itu subuh hari, entah itu siang hari, ketika seruannya sudah datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa ketakutan itu muncul kemudian untuk datang ke rumah ibadah, bersujud kepada pencipta alam semesta. Ketakutan itu ada. Sementara teman-teman Kristen hari Minggu ke rumah ibadah mereka bersorak-sorai, tepuk tangan, bergembira ria untuk Tuhan. Mana rasa takutnya? Gak ada. Gak ada rasa takut kepada Tuhan itu. Sehingga penggenapan Yesaya 11 itu hanya terbukti di dalam kehidupan keberagamaan umat Islam. Lalu kemudian Yesaya 11 nomor 3. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, mustahil kemudian aturan Tuhan, ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutukan. Kalau takut akan Tuhan, yang dioknumkan menjadi Tuhan, mustahil kemudian diaminkan mati dibunuh manusia di atas tiang salib. Kalau takut kepada Tuhan. Tapi kalau bangga punya Tuhan, dan mengorbankan dirinya untuk kemudian menebus dosa, itu tidak masuk dalam kategori penubuatan. Nubuatannya harus takut kepada Tuhan. Bahkan Yesus menerangkan kepada Bani Israel, maukah engkau aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia lalu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Jadi harus takut, harus takwa. Hanya di Islam takwa itu ada. Takwa adalah takut kepada Allah. Di dalam agama lain itu tidak ada itu takut kepada Allah. Ibadah pun cuma sekali, dalam sekali seminggu, ya itu tidak ada rasa takutnya. Kemudian hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu semua dihapuskan, dibatalkan dengan ajaran kasih kemudian. Apa mana rasa takutnya? Nggak ada rasa takut itu. Kemudian diterangkan di dalam Yesaya 11 nomor 10. Ya, di situ diterangkan sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Subhanallah. Yesus tempat kediamannya di mana? Yerusalem. Di mana itu? Yudea. Tepatnya di mana? Nazaret. Apakah di sana kemudian menjadi tempat yang mulia? Subhanallah. Hanya ada di Mekah. Hanya ada di Madinah. Tempat termulia yang sekarang digaung-gaungkan yang menjadi tumpuan ibadah manusia seantero jagat raya. Hanya ada di tempat kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran Yesus lebih meriah Roma daripada tempat kelahirannya. Ini pembuktian, ini data. Adalah sangat kemudian benar apa yang diterangkan Al-Quran. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang itu muta, orang itu tuli, orang itu bisu. Ketika kebenaran sudah disampaikan, masih juga tidak melihatnya, masih juga meraba-raba. Tempat kelahirannya akan menjadi tempat yang sangat dimuliakan. Bahkan dikatakan haram masuk orang-orang yang dinajiskan di dalam agama untuk menginjakkan kaki ke tempat itu. Saking mulianya. Dan itu hanya ada di dalam tempat kelahiran, tempat kediaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir dari saya terkait dengan kelahiran Raja Damai. Yesaya 9. Seorang anak akan lahir. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Coba kita lihat. Apakah ini berlaku bagi Rasulullah Muhammad SAW? Ya. Kalau agama Kristen mengatasnamakan ajaran Yesus, saya katakan, berulang saya katakan, sehebat apapun sebuah negara, sejago dan sedahsyat apapun ya
pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara tidak akan mampu menjadikan Bible sebagai asas negaranya. Artinya Yesus ditinggal, Pak. Orang bernegara, Yesusnya belakangan. Terkait dengan apapun yang kemudian dihadapkan dalam kehidupan manusia, Yesus di nomor 12 kan, bahkan nomor 1000. Baginda Rasul Muhammad SAW berbicara mengenai ekonomi, baginda ada di depan. Berbicara mengenai politik, baginda Rasul Muhammad SAW ada di depan. Berbicara mengenai ketatanegaraan, baginda Rasul Muhammad SAW ada di depan. Berbicara apapun, baginda Rasulullah Muhammad SAW, padanya pemerintahannya akan menjadi pundak di antara pemerintah yang ada. Ini yang menjadi pembuktian yang tidak mungkin kemudian terbantahkan. Lalu kemudian dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Coba, Raja Damai. Alam semesta kacau balau, begitu beliau datang, damai adem. Indonesia kacau balau, begitu ajarannya ditegakkan, damai. Penjajah datang, begitu ajarannya ditegakkan, menjadi damai. Memerdekakan santero, Indonesia itu berkat damai yang diajarkan oleh beliau. Yang datang penganut ajaran Yesus, yang mengusir penganut ajaran Rasul Muhammad SAW. Jadi yang menggenapi tentang Nabi yang sama seperti Musa, yang menegakkan keadilan di atas muka bumi, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan main-main. Saya katakan di awal, kondisi Nabi ini ibarat buah duren. Kondisi nabi-nabi yang lain atau bangsa-bangsa sekelilingnya hanya ibarat mentimun. Ketika duren ini dijatuhkan, mentimunnya hancur. Ketika mentimunnya yang dilemparkan ke durian, mentimunnya pun yang hancur. Kenapa? Dia adalah Allah yang perkasa. Dia penasehat ajaib. Hukum Tuhan hanya ada di pundaknya. Pemerintahan Tuhan hanya ada di lambang pundaknya. Lambang pemerintahan ada pada dirinya. Dan itu hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Barat mengakui itu. Barat mengakui bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah visioner, pemimpin yang terdahsyat di atas muka bumi. Sementara Yesus yang terdahsyat adalah rasul-rasulnya. Yang terdahsyat adalah orang-orang yang mengaku sebagai utusan-utusannya. Dia yang kemudian menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Sementara Yesusnya sendiri tidak mengajarkan demikian. Apa kemudian indikasi, sedikit lagi Pak, 30 detik. Apa yang kemudian menjadi indikasi ending daripada pengajaran Yesus? Adanya pengusiran terhadap orang-orang yang mengklaim Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka ciri-cirinya, satu, bernubuat dengan nama Yesus. Mengusir setan demi nama Yesus. Dan yang terakhir adalah bermujizat dengan nama Yesus. Ini ciri-ciri orang yang akan diusir. Artinya bahwa Yesus bukanlah apa yang dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Demikian sementara. Baik ya. Jadi ini closing statement saya ya. Closing statement. Saya angkat dari surat Ankabut ayat 27. Jadi apa yang Anda jelaskan selama ini itu sebenarnya sudah dimentahkan oleh Ankabut 27. Bahwa nabi utusan itu bukan dari Ismail. Karena di situ hanya dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu pertama ya. Jadi sudah mentah semua yang Anda jelaskan, semua itu mentah ya. Lalu yang keduanya dikatakan begini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, disinilah perbedaan antara pemahaman orang Islam dan orang Kristen. Orang Kristen masuk dalam pemahaman rohani, itu makanya peranan Roh Kudus di situ, ya. Nah, saat Anda bangga-banggakan Nabi Muhammad, padahal dia kan sudah mati. Sedangkan Roh Kudus, Yesus itu hidup sampai sekarang. Nah, ini supaya Anda kalau membanding-bandingkan itu seperti itu. Roh Kudus itu ada sampai sekarang menuntun orang Kristen. Bahkan Yesus, bahkan nanti yang menghakimi dunia ini kan Yesus. Bukan Tuhan manapun, bukan. Yesus sendiri yang akan menghakimi. Ya. Lalu yang berikut, yang ketiga. Orang Kristen itu intinya kehidupan orang Kristen adalah berubah dalam kehidupannya. Dalam arti dia harus harus melayani Tuhan. Kelakuannya harus berubah gitu ya. Karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh ini. Mempersembahkan tubuh itu artinya
pikiran, hati, tangan, kaki, semua itu melakukan untuk ibadah. Ibadah itu dalam arti bahwa memperhatikan kehidupan sesama manusia. Itu puncak daripada ajaran Alkitab. Apa yang kau ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah. Itu inti dari seluruh isi Alkitab yang 31.000 lebih ayat ini. Intinya cuma itu. Sehingga orang mau bicara apapun, semua itu kita nggak terpengaruh. Karena dari kelakuan kita lah akan membuktikan itu kita ajaran yang benar atau tidak. Sedangkan orang bisa menjadi benar itu kalau ada Roh Kudus. Ya, kalau ada Roh Kudus. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14, manusia duniawi itu tidak mengerti apa yang berasal dari Roh Allah. Nah, tidak mengerti. Roh Allah itu ada dari Allah itu sendiri. Beda dengan ajaran manusia yang berdasarkan akal pikiran manusia. Sekarang Anda mengenalkan Nabi Muhammadnya sudah mati 1400 tahun yang lalu. Sedangkan yang menuntun manusia sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti adalah Roh Kudus dan Yesus yang akan menghakimi di akhir zaman. Yang berikutnya, Anda lihat bahwa Anda bangga-banggakan Arab itu sekarang, orang-orang Arab sekarang sudah jadi sekuler. Itu bukti. Orang Israel masih tetap utuh. Dan nanti semua pusatnya akan terjadi di Israel sana. Semua terjadi di akhir nanti, semua dari sana. Sehingga ini menguatkan kepada kita bahwa bangsa Israel itu yang mula-mula, ya juga dia yang akan jadi terakhir itu. Seperti juga tadi Anda katakan, kenapa Yesus tidak berhasil membuat Kristen orang Yahudi. Itu sudah dalam rencana Tuhan. Orang Yahudi itu nanti akhir daripada rencana penyelamatan. Kalau orang Yahudi sudah percaya pada Yesus, disitulah puncak keakhiran hidup ini. Akhir zaman itu. Nah nanti sebelumnya adalah bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu akan percaya kepada Yesus. Dan sekarang sudah terjadi tahapannya. Misalnya orang Arab sekarang sudah meninggalkan syariat-syariatnya. Mereka menjadi sekuler. Itu tahapan. Dan sekarang ada gejolak perdebatan agama di mana-mana. Orang pindah-pindah agama di mana-mana. Itu semua karena memang proses Tuhan. Yang nanti puncak-puncaknya mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhannya. Karena Yesus adalah jawaban dari surga untuk menyelesaikan semua permasalahan. Itu. Jadi kalau Anda ngomong tadi semua itu, Anda sudah dibantah, disangkal sendiri oleh Ankabut 27 tadi itu. Karena nabi-nabi utusan Tuhannya dari orang Israel aja. Dari Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Lalu kalian sendiri tidak akan mengerti Alkitab ini, karena ini aja dari Roh Allah yang tidak akan dipahami. Manusia duniawi itu manusia yang hanya berdasarkan akal. Ya, itu manusia duniawi dikatakan di Alkitab itu orang yang hanya berdasarkan akal. Sedangkan akal manusia itu sudah rusak sejak di Taman Eden. Tidak bisa yang benar. Apa yang mereka bilang benar, perbuatannya itu salah semua. Nah itu dibuktikan dengan kehidupan orang Israel. Mereka sudah dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya, tapi mereka belum dikasih Roh Kudus sehingga mereka menjadi degil keras kepala. Tapi mereka tetap menjalankan ibadah. Ibadah mereka khusyuk, tapi mereka tidak bisa berubah kelakuannya terhadap sesamanya. Nah itu dijawab oleh Yesus dengan kehadiran Roh Kudus. Yesus sendiri membuktikan dirinya. Dia sendiri mau jadi korban atas kebencian orang Yahudi karena berbeda. Ya, dianiaya, diludahin, ditempelin, ditusuk sampai dia mati disalib sebagai mati yang paling hina. Tapi dia katakan, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bodohnya manusia yang menggunakan kekuatan, kekerasan, itu adalah kebodohan manusia yang paling bodoh. Makanya Yesus mengajarkan orang Kristen supaya kamu berani mengalah. Kalau orang lain berani menggunakan kekuatan, kamu harus berani mengalah seperti aku lakukan. Disalib, ya, dia bisa datang malaikat ribuan untuk mengalahkan mereka, tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia buktikan bahwa dia adalah datang untuk menyelesaikan masalah, untuk memberi teladan kepada manusia supaya manusia berani mengalah. Nah ini kuncinya kekristenan. Orang Kristen yang belum bisa mengalah, dia belum Kristen yang sebenarnya. Jadi kita bisa bedakan dengan ajaran manapun di dunia ini yang masih menggunakan power, kekuatan, segala macam, itu semua itu tidak ada gunanya semua itu. Nah inilah mungkin akhir daripada closing statement saya, sehingga Ankabut 29 ayat 27 itu membuktikan bahwa memang hanya keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub lah yang ada keturunan Nabi. Lain daripada itu jelas tidak. Itu Al-Quran sendiri mengatakan. Kalau Alkitab sudah jelas itu. Bahwa Alkitab itu kitab suci yang mula-mula dan yang terakhir. Sehingga setelah itu tidak mungkin ada lagi kitab yang lain. Kalau ada yang lain itu mau-maunya orang saja. Lalu tentang Nabi. Nabi pun hanya untuk orang Israel. Sedangkan Rasul itu diutus oleh Yesus
untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah ini, sehingga kita punya dasar-dasar yang kuat tentang Alkitab, tentang Yesus itu siapa, sangat kuat, sangat tangguh, perkasa dan luar biasa. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, terakhirnya Raja damai, bukan Raja untuk permusuhan, ya, Raja damai. Yesus datang untuk mendamaikan dunia ini, mendamaikan hubungan dengan Tuhan, mendamaikan dengan sesama manusia. Itulah inti kekristenan. Supaya kita tahu, sehingga kekristenan itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kekuatan sedahsyat apapun di dunia. Dengan dia mengalah, dia sudah mengalahkan dunia ini. Mengalah saja berarti mengalahkan dunia. Karena kalau kita mengalah, Tuhan yang akan melakukan itu, bukan kita. Itu bukti ajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus itu seperti itu. Tidak mungkin ada ajaran lain yang bisa nandingi itu, mustahil itu. Tidak ada. Oke, saya kira ini Jumat. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang tidak. Saya mohon maaf itu. Dan makasih, kita, Pak. sudah biasa jadi Jumat dengan bahasa keras seperti apa Jumat sudah biasa. Oke, jadi saya terima kasih. Iya, biasa lah Pak. Kita berkeras dalam menyampaikan kebenaran menurut kita itu biasa. Yang penting jangan saling Benar. maki. Ya, Betul, baik. betul. Saya Betul. closing juga Pak, terakhir dari saya. Ketika kemudian Pak Martin mengatakan Yesus itu Raja Damai, sayangnya itu tidak terjadi. Yesus tidak bisa mendamaikan antara penganut sekte satu dengan sekte yang lain. Tentang konsep ketuhanan saja Yesus tidak memberikan solusi di situ. Kalau Yesus dikatakan Raja Damai, baru datang kepada Bani Israel saja itu sudah terjadi kekacauan. Murid-muridnya itu sudah tidak tenang, dibantai, ya, dikejar, disesah dan seterusnya. Jadi damai yang menurut Pak Martin ini entah yang mana yang dimaksud. Nah, ketika Bapak membawa surah Al-Quran ya, di dalam surah apa tadi, Al-Ankabut, di situ diterangkan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi zurriyyati nubuwah wal kitab wa ataina ajrah fid dunya wa innahu fil akhirah la minaz sholihin. Jadi di sini tidak sedang menerangkan bahwa nabi-nabi itu hanya datang dari Ishak. Tidak. Itu tidak menjelaskan seperti itu. Tetapi Allah sedang membicarakan tentang kenabian dari Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini sedang berbicara mengenai Bani Israel. Sedangkan ayat Al-Quran menerangkan wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'adi wa kana rusulan nabiyan. Dia disebut rasul, dia disebut nabi. Itu Al-Quran menerangkan itu. Ceritakanlah wahai Muhammad, kisah Ismail di dalam Al-Quran. Dia adalah benar-benar seorang yang benar janjinya. Dia adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Al-Quran menjelaskan itu. Jadi ketika Anda mengambil Ankabut ayat 27, ya, itu bukan begitu pemahamannya. Tapi ayat itu sedang berbicara tentang Ibrahim, Ishak, Yakub, nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi terkait dengan keturunan Abraham dari sisi Ishak. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa Nabi Ismail itu tidak dikatakan sebagai nabi, dalilnya sudah saya terangkan tadi. Nah, kalau kemudian kitabnya Yahudi yang kita jadikan sebagai rujukan untuk menilai Al-Quran, nah itu pasti mereka akan tertolak. Al-Quran pasti mereka tolak. Sedangkan para nabi yang datang kepada mereka aja ditolak, apalagi nabi yang datang di luar dari mereka. Al-Quran menerangkan, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Ketika Pak Martin mengatakan Yesus datang akan menghakimi, ya, dia yang datang akan menghakimi. Siapa yang dihakimi? Baca di dalam Matius 7. Itu yang dihakimi oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Siapa mereka itu? Indikasinya saya sudah katakan tadi. Bermukjizat, membawa nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, itu yang akan dihakimi. Jadi tidak ada kemudian penghakiman Yesus kepada kami umat Islam, nggak ada. Justru di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116, Yesus yang dihakimi, Isa yang dihakimi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah.
Dia yang dihakimi. Dia yang ditanyai oleh Allah. Adakah engkau mengajarkan kepada Kristen untuk menyembah dirimu? Adakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk menyembah dirimu? Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Itu jawabannya. Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu. Makanya ketika dia datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oknum Nabi, dia adalah hamba Tuhan. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi sekarang ya diselewengkan kemudian untuk menjadi Tuhan itu sendiri. Sekira begitu. Kalau kemudian Pak Martin mengatakan Yesus menuntun kami, saya katakan gini, sedangkan beliau masih hidup, Yesus tidak dijadikan tuntunan. Nggak ada orang Israel yang kemudian sampai hari ini bisa dikatakan sebagai penuntun, sebagai orang yang menjadikan Yesus itu sebagai tuntunan. Kristen tidak menjadikan Yesus itu sebagai tuntunan. Kalau Kristen menjadikan Yesus itu tuntunan, maka Kristen hanya mendudukkan Yesus sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan. Tapi kan sekarang mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Berarti tidak menjadikan Yesus itu sebagai penuntun. Karena penuntun, Yesus sebagai penuntun tidak mengajarkan seperti apa yang dianut oleh Kristen hari ini. Nah, kemudian kalau dia masih hidup saja, masih ada di atas muka bumi saja, itu sudah tidak dijadikan penuntun, apalagi setelah dia terangkat ke langit. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW secara jasad beliau sudah mati, tetapi ajarannya masih dijadikan sebagai tuntunan. Saya tidak bisa bayangkan kalau beliau secara jasad masih hidup, sedangkan dia sudah mati 1400 tahun silam, ajarannya masih dijadikan sebagai tuntunan. Apalagi ketika dia masih hidup. Kebalikan dengan Yesus. Masa hidup saja tidak dijadikan ajaran sebagai tuntunan. Apalagi setelah dia tidak ada. Terbalik dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau ketika dia masih hidup, banyak yang kemudian membantah, menolak, memerangi beliau. Banyak. Tapi ketika dia mati, ya, hampir semuanya yang menggunakan akal sehat, yang mengkritisi Al-Quran dengan ilmu, akan menjadikan beliau sebagai tuntunan, sebagai penuntun, sebagai pedoman, sebagai oknum yang menjadi juru selamat bagi manusia. Ya, ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Martin sebagai penutup dari saya, bahwa begitu sekalipun baginda Rasul Muhammad SAW itu dikatakan sudah tidak ada jasadnya di atas muka bumi, tapi ajarannya beliau mewariskan Al-Quranul Karim dan juga hadis sahihah. Dan kami pegang sampai hari ini. Sementara Yesus tidak meninggalkan apa-apa. Itu yang menjadi penutup dari saya, para sahabat. Pak Martin, saya juga minta maaf ketika ada penyampaian saya yang mungkin keluar daripada konsep. Itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia. Apa yang saya sampaikan hanya apa yang berdasar terhadap pengetahuan saya, baik di Al-Quran maupun di Bible. Intinya, apa yang kita bicarakan ini memberikan cerminan kepada anak bangsa bahwa dialog agama itu bisa diadakan tanpa saling hujat satu sama lain, tanpa mencaci maki satu sama lain. Artinya bahwa ya kita bisa saling rangkulan, saling pelukan dengan menjalankan syariat, menjalankan agama kita masing-masing tanpa ada tendensi saling benci satu sama lain. Sekira begitu, saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Sion kasih videonya buat saya juga ya. Ya, siapa? Saya minta maaf nih Pak. Siap. Iya Pak, iya Pak, siap Pak. Ya, baik, Siap, terima siap, kasih siap, untuk Bu. semua, untuk Sion terima kasih. Iya, Jumat terima Pak, kasih. sama-sama. Ya Pak, ya sehat selalu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Udah tutup Bang. Oke, siap. Ini Terima kasih tadi, ya teman-teman netizen, ya Anda luar biasa. Terima kasih teman-teman yang ada di room Zoom juga. Terima kasih banyak. Yang pada intinya materi kita terselesaikan, meski masih banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi nggak apa-apa lah nanti di lain waktu. buat saya salam semangat selalu yang dukung Bang Juma, channelnya Bang Juma, agar lebih semangat di pagi hari ini. Dan terus kami tidak akan pernah bosan untuk menyiarkan inian dakwah ya Bang ya.
Insya Allah, yang penting lancar baju kaosnya kan gitu ya. Amin. Siap. Masih ada waktunya kah? Terima kasih buat Mbak Kita Sari. tutup dulu, Oke. Bang Carol, kita tutup dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Terima kasih juga buat Mbak Sari yang ada di Korea itu. Iya, siapa namanya? Mbak Sari. Iya, Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari. Ya, kita Masya sudah terima Allah. kiriman baju kaosnya ya kan? Iya Bang. Iya. Untung Zion, nggak kirim baju daster. Zion jangan yang di Korea saja lah itu gua. Kecer hati mentang-mentang saya belum pesan baju Bang Kaus Bang Juma. Nanti saya pesan. Oh, iya siap. Semua teman-teman, Ini. semua teman-teman kita dimanapun berada. Cuman kita nggak bisa nyebut nama satu-satu. Termasuk kemarin ada yang langsung ke mana? Langsung ke Masjid Nur Maulida bawa semen malam-malam lagi. Hujan-hujan lagi. Waduh, subhanallah. Makasih banyak ya sahabat-sahabat dan teman-teman semua netizen dimanapun antum berada, antum luar biasa pokoknya. Intinya luar biasa lah. Teman-teman Kristen juga yang menemani kita berdialog, semua luar biasa. Oke, silakan. Masih ada di sini teman-teman kita, ada